Selamat pagi bagi kita semua. Marilah kita memberi waktu sejenak untuk mendengarkan firman Tuhan dan memohon kekuatan kepada Tuhan di dalam doa. Kita berdoa. Puji dan syukur kami sampaikan kepadamu ya Allah Bapa di sorga pada pagi hari yang indah ini. Kami dapat bangun dan menikmati satu hari yang baru yang kembali Tuhan beri bagi kami. Kiranya Engkaulah ya Tuhan yang menolong kami, dan biarlah firman-Mu yang akan kami dengarkan menerangi hati dan pikiran kami, sehingga kami dapat melakukan segala pekerjaan kami dengan baik dan sesuai dengan kehendak-Mu. Dalam Kristus Yesus kami berdoa kepadamu. Amin. Firman Tuhan pada pagi hari ini, Selasa 18 Juni 2024, tertulis dalam Yosua 22 ayat 29, demikianlah bunyinya. Jauhlah daripada kami untuk memberontak terhadap Tuhan dan untuk berbalik daripada Tuhan pada hari ini dengan mendirikan mezbah untuk korban bakaran, korban sajian, atau korban sembelihan, mezbah yang bukan mezbah Tuhan Allah kita yang ada di depan kemah sucinya. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Saudara-saudari yang dikasihi oleh Yesus Kristus, tanda kesetiaan adalah melakukan perintah sesuai dengan hukum Tuhan. Sebab tidaklah mungkin kita setia kepada Tuhan yang tidak terlihat wujudnya, sementara kita tidak setia kepada hukum dan perintah-perintahnya kepada kita. Sebagai orang Kristen, kita harus melakukan perintah Tuhan dengan sangat setia dan dengan segenap hati dan jiwa. Kalau kita membaca kisah yang ada dalam Perjanjian Lama, terlihat jelas bahwa bangsa Israel kerap sekali mendua dari Allah. Mereka mudah untuk mendirikan patung-patung berhala, memberikan persembahan kepada berhala, dan berbagai hal lainnya yang menunjukkan bahwa mereka sengaja melakukan itu semua untuk memperlihatkan bahwa mereka mampu walau tidak taat kepada Allah. Tapi setiap kali mereka mendua dari Allah, kemudian Allah murka dan memperlihatkan kuasa-Nya kepada mereka dengan mengizinkan mereka menderita dan ditindas oleh bangsa lain. Lalu hal yang dahsyatnya adalah kemarahan Allah terhadap bangsa itu tidak kekal. Kemurkaannya dan pembiarannya terhadap bangsa Israel tidak berlangsung lama. Kita juga sebagai orang Kristen tidak bisa serta-merta menjadi suci dan kudus, tidak melakukan kesalahan setiap harinya. Kita sudah terikat dan terbelenggu oleh dosa itu, sehingga sering tergelincir untuk melakukan dosa. Kita tidak memiliki kuasa untuk melepaskan diri kita sendiri dari ikatan dosa itu, terlebih selama kita hidup di dunia ini. Walaupun demikian, kita yang masih rentan untuk berdosa ini ternyata turut juga merasakan kuasa kesetiaan Allah dalam mengasihi orang yang percaya kepadanya. Kita dikasihinya, kasih-Nya itu tidak terbatas dan setia kepada kita. Kendati kita terkadang tidak setia kepadanya, tapi Dia selalu setia kepada kita. Inilah yang menjadi harap dan doa kita, agar sekiranya Allah menguatkan dan memampukan kita untuk setia layaknya Dia yang mengasihi kita.
supaya pujian dan sembah kita adalah berasal dari hati yang tulus, berangkat dari pengalaman hidup yang sudah berjumpa dan merasakan kasih-Nya dalam kehidupan. Amin. Kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan atas kasih setia-Mu dalam hidup kami. Ajarlah kami untuk setia kepadamu, senantiasa hidup di dalam kebenaran-Mu, sekalipun dalam menjalani kesusahan. Maka kami percaya juga Tuhan, jika Engkau menyertai kami, maka kami dapat melalui semua perjalanan hidup kami. Kami berdoa untuk seluruh warga jemaat-Mu. Kiranya Engkaulah ya Tuhan yang menyertai mereka, khususnya mereka yang sedang terbaring lemah karena sakit. Kiranya Engkaulah yang menjamah tubuh mereka, memberikan kesembuhan dan kesehatan. Demikian juga dengan jemaat-Mu yang sedang dalam pergumulan yang berat, dalam duka cita. Hanya Engkau ya Tuhan yang dapat menolong mereka, memberikan kekuatan dan penghiburan, agar mereka dapat melanjutkan kehidupannya dengan penuh sukacita yang dari Tuhan. Terpujilah Engkau ya Tuhan Yesus, kami berdoa kepadamu. Amin. Selamat beraktivitas bagi kita semua.